Oke baik, salam olahraga, apa kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga malam hari ini saya membahas pertandingan dari Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Venezia menghadapi Fiorentina. Terlihat di laga ini Venezia dengan formasi 3-5-2 ya. Terlihat di laga ini Jesus masih tetap akan bermain di laga ini ya, menghadapi Fiorentina. Terlihat sedangkan dari kubu Fiorentina seperti formasi yang biasa untuk menjaga gawang masih ada ada De Gea ya, De Gea di laga ini. Oke, kemudian untuk striker nampaknya terlihat dengan menggunakan dua striker ya, dua striker untuk Fiorentina. Sedangkan Venezia di laga ini terlihat dengan menggunakan satu striker ya, satu striker mereka. Oke, ini dia. Jadi terlihat dari perolehan poin di laga ini terlihat Venezia harus bisa meraih kemenangan saat menghadapi Fiorentina. Terlihat Venezia dari klasemen sementara. Oke, ini dia dari klasemen sementara untuk Venezia peringkat 19 harus bisa meraih kemenangan, selisih 2 poin dengan Empoli oke, dan Lecce. Mau tidak mau Venezia harus bisa meraih kemenangan di kandang. Sedangkan Fiorentina berada di peringkat 9 ya. Ini cukup aman untuk sekelas Fiorentina. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar nampaknya akan mampu untuk Venezia bisa meraih kemenangan ataupun hanya berakhir di skor imbang untuk laga Venezia menghadapi Fiorentina. Oke. Kemudian saya membahas pertandingan tuan rumah Atalanta menghadapi AS Roma. Terlihat di laga ini Atalanta dengan formasi 3-4-2-1 ya. Sedangkan untuk kubu tim tamu AS Roma dengan formasi 3-5-2 terlihat di laga ini Roma menggunakan formasi 3-5-2 ya. Oke, ini ada beberapa pemain yang akan absen. Ini cukup banyak untuk tuan rumah Atalanta. Ini terlihat ada sekitar 6-7 ya, ada 8 pemain. Sedangkan untuk Roma di laga ini ada 2 pemain termasuk Dybala ya. Dybala masih mengalami cedera ya. Oke, dari klasemen sementara dari lanjutan Serie A Italia, nampaknya Atalanta ini saya melihat Atalanta masih cukup aman di zona Liga Champions. Ada 4 zona Liga Champions ya untuk Serie A Italia. Sedangkan untuk AS Roma ini nampaknya mereka harus bisa meraih kemenangan di laga ini, mengingat dari peringkat masih belum aman. Roma berada di peringkat 6, selisih 1 poin dengan Bologna, selisih 3 poin dengan AC Milan. Jadi di laga ini kemungkinan besar menurut versi saya sendiri untuk laga Atalanta menghadapi Roma bisa berakhir dengan skor imbang. Mungkin draw untuk laga ini, bisa berakhir di skor imbang untuk laga Atalanta menghadapi AS Roma. Kemudian dari Liga Swedia di laga ini mempertemukan tuan rumah Göteborg menghadapi Djurgården. Terlihat di laga ini dari klasemen sementara ini masih awal musim ya, di mana tuan rumah Göteborg berada di peringkat 10 ya. Göteborg ini berada di peringkat 10 dengan meraih 10 poin dari 7 laga. Sedangkan Djurgården berada di peringkat 14 dengan meraih 8 poin dari 6 laga. Jadi untuk laga ini terlihat dari pemain yang mengalami cedera untuk tuan rumah Göteborg. Terlihat di laga ini yaitu sekitar ada 4 pemain ya. Sedangkan untuk kubu tim tamu di laga ini Djurgården ya. Djurgården di laga ini terlihat ini cukup banyak ya. Ini ada 3, 6, 8, 10. Ada 10 pemain yang absen untuk kubu tim tamu yaitu Djurgården. Tapi terlihat dari handicap di laga ini cukup rendah. Kemungkinan besar menurut versi saya sendiri bisa imbang ya untuk laga ini ya, bisa imbang untuk laga di Göteborg menghadapi Djurgården. Kemudian dari Inggris Championship saya membahas pertandingan Sheffield menghadapi Bristol ya, dimana di leg pertama itu berakhir dengan kemenangan tuan rumah Sheffield di kandang Bristol dengan skor agregat yaitu 3-0 ya. Dan ini leg kedua berlangsung di kandang Sheffield ya, dan terlihat di laga ini untuk tuan rumah Sheffield terlihat ada 4 pemain mereka yang mengalami cedera. Sedangkan untuk kubu tim tamu ya, terlihat di laga ini ada 5 pemain ya, 5 pemain mengalami cedera untuk tim tamu Bristol ya. Terlihat dari laga ini oke, ini memasuki babak final ya. Jadi kemungkinan besar Bristol itu akan mencoba untuk bisa meraih kemenangan di kandang Sheffield, karena memang di leg pertama itu ada
kartu merah. Bristol mendapatkan kartu merah dan menyebabkan laga berakhir dengan skor 3-0 ya. 3-0 di leg pertama. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar Bristol akan mencoba untuk bermain terbuka, sedangkan untuk Sheffield saya mengira Sheffield mungkin akan sedikit mengandalkan serangan balik ya untuk menghadapi Bristol di laga ini. Kemudian saya membahas pertandingan dari Liga Denmark. Di laga ini Vejle menghadapi Lyngby ya. Terlihat di laga ini Vejle selaku tuan rumah, Lyngby selaku tamu. Terlihat di laga ini dengan formasi 4-3-3 untuk tuan rumah Vejle. Sedangkan untuk kubu tim tamu Lyngby ini dengan formasi 5 ya, dengan formasi 5-4-1 ya. Oke, tunggu sebentar. Untuk laga ini terlihat Lyngby dengan formasi 5-4-1 ya. Ada satu pemain yang akan absen untuk tuan rumah Vejle, sedangkan untuk kubu tim tamu di laga ini sekitar ada 4 pemain dari klasemen sementara. Ini pertandingan papan bawah, oke. Dimana tuan rumah Vejle peringkat 6, sedangkan Lyngby peringkat 4. Jadi untuk laga ini terlihat dari peluang poin hanya selisih 2 poin saja. Tidak menutup kemungkinan laga ini bisa menjadi laga penentu ya. Kemungkinan besar ini Vejle bisa meraih kemenangan di kandang ataupun hanya berakhir di skor imbang ya. Itu menurut versi saya sendiri.